Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan ada presentasi dari ada 6 kelompok dengan 3 tema yang berbeda. Nanti dimulai dari presentasi yang hama urban, kemudian yang kedua itu dari pestisida nabati, dan yang ketiga adalah biological control dari Erinotetrax ya. Dan silakan di sini mulai dari yang kelompok pertama untuk bisa share screen. Bagusnya ada salah satu saja yang share screen ya, jadi menghindari adanya gangguan sinyal dan lain sebagainya. Jadi dipersiapkan saja satu kelompok, satu yang share screen, mangga. Silahkan dicoba. Maaf Bu, boleh diminta jadi host tidak? Siapa tadi yang ngomong? Bayu Bu. Bayu Aji ya. Sebentar, Bayu. Bayu. Sudah. Dan seperti biasanya ya, nanti pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat. Harus ada pertanyaan karena di sini saya akan menilai keaktifan dari masing-masing individu dalam kelompok. Oke, mangga silakan dimulai. Waktunya sekitar 7 menit saja ya, 7-8 menit maksimal untuk setiap kelompok. Ya, silakan segera dimulai. Belum ada suaranya loh. Ini gimana nih kelompok 1? Ayo segera dimulai ya, jangan berlama-lama. Iya Ibu. Di slideshow ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar jelas. Apakah yang lain jelas suaranya? Tidak, Bu. Tidak Sebelumnya jelas. izin memperkenalkan diri. Ya, baik. Sudah terdengar dengan baik ya? Sudah terdengar dengan ya. Belum sih, belum. Coba lagi. Ya, baik. Yang pertama, memperkenalkan diri tentang dari kelompok pertama ada Akbar Rizkia dengan NPM 033, ada Atari Utomo dengan NPM 041, ada Bayu Aji Santoso saya sendiri dengan NPM 043, ada Rizal Hadid dengan NPM 135. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh
Tarik Utomo. Kepada Tarik Utomo dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan. Di sini kami menjelaskan tentang pestisida, penggunaannya, dan cara pengendaliannya. Dan Suaranya yang terakhir kurang dekat kali ya, jauh banget suaranya. Tes ada tes. Oh, ya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penggunaan pestisida, cara pengontrolan pestisida, dan yang terakhir ada sertifikasi prima. Next. Di sini yang pertama ada interview dengan petani. Bagaimana cara pengendalian pada pertaniannya dengan Bapak Naman sebagai petani di Lemah Mulia Village. Next. Setelah ada wawancara dari petani, di sini juga kami melakukan wawancara dengan pemilik kios yang ada di sekitar Karawang, tepatnya di Jalan Adiarsa. Di sini kami menjelaskan menanyakan harga pestisida, terus pestisida yang laku, dan apakah ada subsidi yang dilakukan pada kios tersebut. Next. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizal Hadid. Pada Rizal Hadid dipersilakan. Sebelumnya terdengar? Terdengar. Di sini saya menjelaskan identifikasi dari pestisida. Bisa dilihat di tabel. Yang pertama ada dari PT Mahatma Agro dengan inseksidanya untuk Grey Caterpillars. Yang kedua PT Petrokimia Kayaku, dan ketiga PT Agrotech Pesticide Industri. Yang keempat dari PT Petrokimia Kayaku. Next. Bahan aktifnya ya, tolong disebutkan karena ini yang penting ya, bahan aktif dan apakah ada pesticide safety-nya. Jangan hanya produsennya. Target dari insektisid di sini seperti Grey dan Caterpillars, atau seperti ulat gitu ya. Lalu yang kedua dari PT Petrokimia Kayaku, insektisid itu seperti sama ya, cacing dan ulat. Yang ketiga dari PT Agrotech Pesticide Industri, sama ya, untuk targetnya kepada ulat di dalam buah-buahan. Yang keempat PT Petrokimia Kayaku, tidak jauh beda fungsinya seperti yang lainnya. Bahan aktifnya dan pesticide safety-nya, tolong disebutkan. Lebih ke arah mana? Bentar. Ayo segera, jangan molor waktu kita terbatas. Ya, untuk pesticide safety information-nya,
Ini sama semua ya, apa tempatnya untuk bentar. Mana sih? Pesticide saya sambung. Pesticide safety informasinya ini hampir sama, yaitu ditaruh di tempat yang aman dari paparan cahaya sinar matahari dan dijauhkan oleh anak-anak. Bahan aktif pada Plectora adalah indoxacarb dan disnovaluron. Yang kedua ada skor 250 isi yang bahan aktifnya difenoconazole. Dan yang ketiga ada barang dari Sinergi yang bahan aktifnya trifulum mozeperium. Dan yang keempat ada Pexalon yang bahan aktifnya metil tiponat. Next. Dan yang kelima ada Cleanset yang dari PT Dharma Wibawa yang bahan aktifnya permetrin sebanyak 200 gram per liter. Dan yang terakhir ada Seltima dari PT Propelus Farmers yang bahan aktifnya Placlostrobin 100. Ini bisa di slideshow ya sebenarnya biar lebih jelas, jangan seperti ini slideshow. Biar lebih besar tulisannya. Oke. Ya, baik. Selanjutnya ada minimarket ya. Yang pertama dari Johnson, itu mereknya yang Baygon. Untuk ingredient aktifnya ada methylfultrin, wood, dan coconut flour. Yang kedua ada dari Fumakila, mereknya yaitu Vape. Dengan active ingredients-nya ada praleterin, ada siflutrin, dan D-aletrin. Yang ketiga ada dari PT Beautiful Hair Lina dengan merek Sovel. Bahan aktifnya ada detiltoluami. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Atari Kutomo. Setelah produk yang ada di supermarket, di sini ada pest control produk. Yang kita temukan ada perangkap tikus dan lampu untuk mengendalikan hama di supermarket seperti kayak di swalayan, pasar swalayan. Next. Setelah pengendalian hama, ada identifikasi tentang buah dan sayur. Di sini kami menemukan beberapa buah dan sayur seperti apel, lemon, dan kiwi. Apel ini yang ditemukan ada labelnya tidak organik dan tidak ada price list-nya, tidak ada harga yang dicantumkan. Ada juga lemon berasal dari Australian sertifikasi label yang dibeli dari label Australia, non organik dan tidak ada price harganya. Yang ketiga ada kiwi dari New Zealand, sertifikasinya non organik dan tidak ada harga yang dicantumkan. Yang terakhir ada
buah jambu dan kacang panjang. Yang masing-masing jambu diberikan core sertifikasi dan kacang panjang diberikan bio sertifikasi. Kacang panjang ini organik dan tidak ada price harganya. Ya, baik, untuk slide yang ini akan dibahas oleh Rijal Hadid. Untuk Rijal Hadid dipersilakan. Ya, yuk. Ayo silahkan. Rijal, Hadid. Ya, terdengar sebelumnya. Ya, terdengar. Di sini Prime Certification atau sertifikat Prime. Ya. Prime Certificate is the process of grading a product, adalah proses dari kayak menganalisis produk terkait produksi setelah inspection, testing, dan juga supervision, dan fulfilling all the requirements to get the Prima 1 atau P1, Prima 2 atau P2, dan P3 atau label produk. Tujuan dari pelaksanaan Prima Quality adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat atau konsumen, memudahkan penelusuran kembali dari penyimpanan mutu. Prime 1 atau P1 merupakan penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, bermutu baik, dan cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Prime 2 atau P2 yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Prime 3 atau P3 adalah penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Sekian, dikembalikan ke Ayo, segera diselesaikan. summary. It's the end is what we need. Some of farmer atau kebanyakan dari petani still use the traditional management system, masih menggunakan manajemen sistem yang tradisional. Kedua, as a farmer, sebagai petani, we should know kind of pesticide. Kita seharusnya mengetahui tentang pestisida, how to use it, bagaimana untuk menggunakannya, and for whom it uses, dan untuk siapa itu digunakan.
Yang ketiga, the prime certification atau sertifikat prime comes in handy for making sure, datang dari buah tangan untuk membuat produkmu layak untuk didistribusi atau disalurkan. Sayonara and please understand. Selamat tinggal dan semoga dipahami. Sekian dari saya, dikembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lutfi. Iya, terima kasih. Kemudian lanjut ke kelompok yang hama urban yang satunya ya. Mangga. Ibu minta jadi host. Ya silakan. Ini operatornya mana ya? PJ-nya apakah tidak itu mengingatkan seperti biasanya operator 1 ya? Gimana? Siapa yang mau share screen? Masih Bayu? Oke, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Lutfi Afifah SPMSI selaku dosen mata kuliah Teknik Pengendalian Hama serta teman-teman semua yang hadir pada kelas pagi ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan kelompok 3. Next, bye. Yang pertama, saya sendiri ditandatangani dengan NPM 005 selaku moderator. Yang kedua, Fauzia Lestari dengan NPM 006. Dan yang ketiga, Ana Venitia Setiawan dengan NPM 038. Dan yang terakhir, Anissa Dwi Rahayu Fitrianing Tias dengan NPM 039. Next. Selanjutnya, ada wawancara petani yang akan saya jelaskan. Yang pertama, wawancara petani bertepatan di Desa Karangtanjung, Kecamatan Lembah Abang dengan Bapak Haji Entang Mulyana, petani sayur dan padi. Untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai jenis pestisida yang sering digunakan dan alasannya menggunakan pestisida tersebut. Dan beliau menjawab pestisida yang sering digunakan yaitu untuk fungisidanya sejenis antrakol dan inseknya itu amate atau untuk lalat, dan alasannya karena tepat sasaran. Petani sekarang, menurutnya petani sekarang itu jika sudah menemukan yang tepat dan ampuh tidak akan mencari pilihan lain, kecuali belum menemukan pasti akan mencari yang baru. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu ada efek samping yang dirasakan Bapak ketika pengaplikasiannya. Dan beliau menjawab untuk efek sampingnya itu tidak ada, kecuali imun beliau sedang tidak fit. Untuk sejauh ini tidak ada, bahkan efek bagi tanaman pun tidak ada, jika pengaturannya sesuai dosis. Dan pertanyaan ketiga, tahapan penggunaan pestisida, yaitu pengaplikasiannya setelah tanam 10 hari. 10 hari setelah tanam, memakai penyemprotan insektisida. Rutinitas dilakukannya itu 10 hari sekali. Jadi setelah 10 hari diganti inseknya agar tidak monoton. Dan pergantian guna mencegah kekebalan pada hama dan penyakit. Dan harga pestisida atau pengeluarannya itu tergantung jadi seberapa luasnya. Dan apakah untuk pupuk ada subsidinya? Menurut beliau itu tidak ada, yang ada hanya Ponska. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia. Kepada Fauzia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu survei kios pestisida. Kelompok kami survei ke kios Mukti Makmur di Jalan Tanggul, Telaga Sari, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Karawang.
Di sana kami menanyakan tentang pestisida yang sering digunakan atau sering dibeli oleh petani, yaitu seperti Cleanset, Abamectin, dan Exatin. Tetapi katanya balik lagi ke petani sendiri membutuhkan insektisida atau pestisida jenis apa gitu. Nah, efek samping dari pestisida ke penjualnya sendiri itu tidak ada gejala, tapi kadang beliau pilek kayak gitu. Nah, untuk harga pestisida sendiri sangat bervariasi, mulai dari 50.000 sampai 100.000. Ada juga yang paling mahal yaitu 200.000, yaitu merek dagangnya ya Penit. Nah, selanjutnya pestisida tersebut tidak mendapatkan subsidi, kecuali mendapatkan subsidi itu hanya untuk pupuk. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi pestisida. Yang pertama dari PT Petrosida Gresik dengan jenis insektisida, hama sasarannya warang coklat, nama dagangnya yaitu Naga, nama bahan aktifnya yaitu BMPC 500 gram per liter, bentuk formulasinya EC. Informasi pestisidanya yaitu simpan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Yang kedua ada PT Metrokimia Kayaku, jenisnya yaitu insektisida, hama sasarannya yaitu penggorok daun, ulat gerayak, ulat gerayak dan ulat krop. Nah, nama dagangnya yaitu Penit, bahan aktifnya emamectin, benzoat, dan flufenuron. Formulasinya yaitu OD. Pestisida informasi pestisidanya yaitu simpan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga yaitu PT Agrotech Pesticide Industry. Jenisnya yaitu insektisida, sama sasarannya ulat gerayak, ulat penghisap buah. Nama dagangnya yaitu Extratin. Bahan aktifnya yaitu permetin dan formulasinya EC. Informasi pestisidanya yaitu simpan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Yang keempat ada PT Petrokimia Kayaku, jenisnya yaitu fungisida, hama sasarannya yaitu hama sasaran atau penyakitnya penyakit embun tepung, penyakit bercak ungu, penyakit blast, penyakit antraknosa, dan lainnya. Nah, untuk nama dagangnya yaitu Topsin M, nama bahan aktifnya yaitu metilthiofanat. Bentuk formulasinya yaitu SC, informasi pestisidanya simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, next. Yang kelima yaitu PT Excel Make Indo. Jenisnya itu, maaf di sini nggak tertulis, yaitu insektisida. Hama sasarannya yaitu ulat kantong, ulat api, ulat penggerek buah, ulat gerayak. Nama dagangnya Joker, nama bahan aktifnya asepat, formulasinya SP. Informasi pestisidanya yaitu simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Yang terakhir PT Petrosida Gresik dengan jenis insektisida. Hama sasarannya yaitu penghisap buah, ulat penggerek, lalat, perusak daun, wereng daun. Nama dagangnya sidametrin, nama bahan aktifnya sipermetrin, bentuk formulasinya yaitu EC, informasi pestisidanya simpan di tempat yang aman dan jauh dari anak-anak. Sekian, terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Mangga Nisa, dipersilahkan. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya adalah survei minimarket, fast food, dan sebagainya sebagai produk pengendalian hama. Suaranya tolong diperjelas ya, itu lembut banget suaranya. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang survei dari minimarket, fast food, dan sebagainya tentang produk-produk pengendalian hama. Yang pertama ada produsennya dari Bagus, jenisnya insektisida, sasaran hamanya itu semut dan kecoa. Nama dagangnya itu Kapur Ajaib. Nama bahan aktifnya Delmatrin 0,6%, bentuk formulasinya ST atau seed treatment, berbentuknya tepung. Informasi pesticide safety-nya itu
jauhkan dari jangkauan anak-anak, dari makanan dan minuman, terus tidak boleh dimakan. Kalau dimakan harus konsultasi dokter. Kalau misalkan menggunakan kapur ajaib ini, harus habis itu langsung cuci tangan dan harus menggunakan sabun. Apabila terkena mata harus dibilas. Yang kedua, produsennya itu Fumakela, jenisnya insektisida, sasaran hamanya itu nyamuk dan kecoa. Nama dagangnya itu Vape. Nama bahan aktifnya itu ada plareterin 0,10%, sifuritrin 0,05%, dan aletrin 0,57% dengan bentuk formulasi EC berbentuk cairan atau emulsifiable konsentrat. Tabung informasi pesticide safety-nya berupa tabungnya kan bertekanan tinggi, maka akan terjadi ledakan pada suhu di atas 50 derajat. Maka jangan disimpan di tempat yang panas atau dekat api, dan kaleng juga harus dalam keadaan kosong saat dibuang di tempat pembakaran sampah. Jangan ditusuk, hindari semprotan mengenai mata dan selaput lendir lainnya, dan jangan dihirup. Jangan semprotkan pada manusia, makanan, hewan peliharaan, dan ikan hias. Selanjutnya, produsennya ada Johnson, jenisnya itu insektisida, sasaran penyakitnya nyamuk, nama dagangnya autan, nama bahan aktifnya itu DEET atau diethylglucosamide, bentuk formulasinya LT. Informasi pesticide safety-nya saat terkena mata atau jika kulit sensitif muncul, silakan dibilas dengan air dan dapatkan perawatan yang diperlukan. Simpan juga di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Produk ini juga bukan untuk anak-anak yang di bawah usia 6 tahun. Slide selanjutnya. Untuk tadi berupa produk yang dipakai, dan ini produk berupa barang. Seperti yang pertama ada raket nyamuk, biasanya digunakan untuk membasmi nyamuk. Nah, ini tuh banyak kelebihan, seperti lebih aman digunakan, lebih hemat, bisa untuk sekalian olahraga, terus juga satisfying gitu. Yang kedua ada perangkap tikus, ini juga biasanya digunakan untuk menangkap tikus yang dirancang untuk bisa menangkap dan bisa membunuh, dengan di dalamnya itu diletakkan umpan. Yang terakhir ini ada ID Live Pest Control Lamp atau alat pengendalian serangga tanpa harus menggunakan pestisida, yang pastinya ini sangat aman untuk digunakan di tempat-tempat seperti di restoran, supermarket, rumah sakit, pabrik, rumah makan, dan lain-lain. Nah, produk ini tuh menggunakan sinar UV untuk mengusir serangga seperti lalat dan nyamuk. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Ana. Mangga, Ana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada minimarket survei atau identifikasi buah dan sayur. Yang pertama ada buah apel red, itu ada label sertifikasi dari USA, non-organik, tidak ada label harga, memiliki kode label PLU atau price lookup, berisikan 4 digit, diawali angka 3 atau 4, maknanya buah tersebut ditanam dengan teknik agronomis, teknik penanaman yang masih menggunakan penyubur tanaman dan pestisida. Kelebihannya visualnya yang sangat menarik, umur tanaman panjang, rasanya manis dan masam. Kekurangannya tidak disesuaikan dengan iklim yang tidak dapat disesuaikan dengan iklim yang tidak stabil, mudah terserang oleh penyakit, dan harganya pun lebih mahal. Selanjutnya ada buah nanas merek Golden Honey Sunfried. Ada label sertifikasi GAP, organik, tidak ada harga, termasuk Prime 2 karena mendapat sertifikasi dari GAP. Mohon maaf, itu ada kesalahan, harusnya Good Agriculture Practice. Ini memiliki kelebihan, memiliki rasa yang segar, tidak gatal di tenggorokan, non-GMO atau tidak ada rekayasa genetika. Kekurangannya harga lebih mahal, sulit memilih bibit unggul, dan perawatannya yang cukup intensif. Selanjutnya ada buah melon dari Golden Harvest, ada harga, ada label sertifikasi halal, non-organik. Kekurangannya harga lebih mahal dari pasaran, buah semusim yang rumit perawatannya, mudah terserang hama dan penyakit. Kelebihannya tampilan kulit buahnya yang berwarna kuning mulus, dagingnya yang tebal, dengan rasa buah yang manis. Selanjutnya ada sayur paprika. Pertama ada sertifikasi Prima 3, tidak ada harga, dan organik.
Kelebihannya terhindar dari zat kimia yang dapat merusak tubuh, membuat lingkungan lebih sehat, dan meningkatkan sirkulasi darah. Kekurangannya, harga yang lebih tinggi dari pasaran, ada beberapa kasus yang terkena alergi. Selanjutnya, sayur terong Super Indo. Ada label, sertifikasi dari Biocert, tidak ada harganya, organik. Kelebihannya sehat untuk tubuh, tidak terkontaminasi zat kimia pestisida, menurunkan berat badan. Kekurangannya, keracunan solanin, menyebabkan batu ginjal, harganya pun lebih tinggi dari pasaran. Selanjutnya, sertifikasi prima. Sertifikasi prima adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan, serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima 1, Prima 2, dan Prima 3. Tujuannya memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Untuk Prima 1, penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani, di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, dan cara produksinya pun ramah terhadap lingkungan. Untuk Prima 2, penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani, di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Untuk Prima 3, penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani, di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha tani, yaitu yang pertama, pelaku usaha tani sudah menerapkan GAP, SOP, dan registrasi kebun. Pelaku usaha tani mengajukan permohonan sertifikasi, persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, keputusan sertifikasi, dan penyerahan sertifikat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada Ibu Lutfi. Ya, terima kasih atas presentasinya. Kemudian silakan dari kelompok selanjutnya, dari kelompok pestisida nabati, mangga. Pertanyaannya ditulis ya. Ayo, tolong kritis, bisa tanya apapun. Ayo, bisa tanya tentang label dan lain-lain. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, jelas. Baik, terima kasih, Bu. Saya izin mulai ya, Bu. Enggak. Sambung salam dari kelompok tadi. Yang terhormat, Ibu Lutfi Afifah STMSI, selaku dosen mata kuliah Teknologi Pengendalian Hama, dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan kelompok kami dari kelompok 2, yang beranggotakan saya sendiri, Firial Humera Gunawan, selaku moderator dengan NPM 01121, ada Saudari Anindya Ayu Pamungkas 002, Saudari Dia Ayu Pustitasari 116, Saudari Aulia Wahyuningsih 042, dan Saudari Dinda Khairunisa 048. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami, yaitu Botanical Pesticide and How to Make Them, atau pestisida nabati dan cara pembuatannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari. Tetap aja saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu Botanical Pesticide atau pestisida nabati. Pestisida nabati ini disebut juga pestisida organik. Pestisida nabati, pestisida yang berasal dari bahan organik yang berfungsi sebagai obat tanaman dalam melindungi tanaman dari serangan hama karena aroma dan kandungan bahan alami yang tidak disukai oleh hama tanaman.
pengambilan bagian tanaman tertentu, baik dari daun, buah, biji, maupun akar. Bahan aktif pestisida nabati merupakan produk alami yang berasal dari tumbuhan yang memiliki golongan metabolit sekunder yang mengandung ribuan senyawa bioaktif. Tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan pestisida antara lain aroma yang kuat, rasa pahit, tidak menyukai serangga hama, dan dapat digunakan sebagai tanaman obat. Pestisida nabati dapat mencegah serangga memakan tanaman, menghambat reproduksi serangga, mengganggu sistem hormon dalam tubuh serangga, dan mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri. Slide selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari pestisida nabati. Kelebihannya yang pertama, lebih murah dan lebih mudah bagi petani untuk membuatnya sendiri, relatif aman bagi lingkungan, biodegradable, tidak menyebabkan keracunan pada tanaman, relatif tidak ada kekebalan terhadap hama, kompatibel dengan metode kontrol lainnya, produk pertanian yang sehat karena bebas dari residu pestisida kimia. Memiliki cara kerja yang unik, yaitu tidak beracun, mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan hewan peliharaan karena residunya mudah hilang. Mudah diperoleh di alam karena di Indonesia memiliki banyak jenis tanaman penghasil pestisida dan bermanfaat bagi petani kecil di negara berkembang. Kekurangannya yaitu cepat terurai, daya kerja lambat sehingga aplikasi harus lebih sering, tidak dapat disimpan untuk waktu yang lebih lama, tidak praktis karena harus membuatnya terlebih dahulu dan waktu yang dibutuhkan agak lama. Tidak membunuh target secara langsung, tidak tahan terhadap sinar matahari, bahan nabati yang tidak stabil mudah terdegradasi oleh pengaruh fisik, kimia, dan biotik, dan lingkungannya. Sebagian besar senyawa organik nabati tidak bersifat polar, sehingga sulit larut dalam air. Oleh karena itu, diperlukan emulsifier. Bahan nabati alami juga terkandung dalam kadar yang rendah, sehingga untuk mencapai efektivitas yang memadai diperlukan bahan nabati dalam jumlah besar, yang menjadi kendala untuk pengembangan lebih lanjut. Kesulitan dalam menentukan takaran, kandungan bahan aktif dalam bahan nabati yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengendalian di lapangan, sehingga sulit untuk menghitung hasil terlebih dahulu. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Wahyuningsi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil eksplorasi tanaman yang berpotensi sebagai pestisida nabati di lingkungan sekitar. Yang pertama ada bunga pukul 4 atau bahasa ilmiahnya Mirabilis jalapa. Biasanya organ yang dimanfaatkan yaitu daunnya untuk obat-obatan. Lalu ada lengkuas, Alpinia galanga, biasanya organnya dimanfaatkan yaitu rintangnya untuk untuk herbal. Lalu ada lombok rawit, Capsium frutenkes, biasanya dimanfaatkan buah dan bijinya sebagai penambah bumbu masak serta kesehatan. Lalu ada putri malu atau Mimosa pudica, biasanya dimanfaatkan daunnya serta ada juga yang dimanfaatkan akarnya untuk obat tradisional. Lalu ada belimbing sayur atau belimbing wuluh, Aphera bilimbi, biasanya dimanfaatkan buahnya untuk campuran bumbu seperti rujak atau penghilang amis untuk ikan, serta penambah rasa asam pada sayur asam. Lalu ada kunyit atau kurkuma. Next slide. Next slide. Next slide.
Kunyit, ada kunyit, atau kurkuma longa biasanya dimanfaatkan rimpangnya sebagai berbagai bumbu masakan, jamu, serta pewarna alami. Lalu ada babandotan, sejenis gulma, Ageratum conizoides biasanya dimanfaatkan daunnya sebagai obat herbal serta pestisida nabati. Lalu ada aloe vera atau lidah buaya, biasanya dimanfaatkan getah atau gel yang ada di dalamnya untuk obat, kesehatan, serta perawatan tubuh. Ada juga sirih, bisa dimanfaatkan daunnya untuk obat-obatan. Serai, Kimbopogon citratus, bisa dimanfaatkan batangnya untuk bumbu masakan. Pepaya, Carica papaya, bisa dimanfaatkan daun dan buahnya untuk lalapan serta rujak. Kencur, Kaempferia galanga, bisa dimanfaatkan rimpangnya untuk bumbu berbagai masakan dan jamu. Ada bawang putih, Allium sativum, bisa dimanfaatkan umbinya untuk berbagai bumbu masakan. Bawang merah, Allium cepa, bisa dimanfaatkan umbinya juga sebagai bumbu berbagai masakan. Lalu ada tomat yang terakhir, Solanum lycopersicum, bisa dimanfaatkan buahnya untuk berbagai bumbu masakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Aning Dia Ayu. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kandungan dan pengaplikasian tanaman dari hasil eksplorasi kelompok kami. Itu ada beberapa yang saya ambil contoh. Di sini yang pertama yaitu bunga pukul 4, organ bagian yang tanaman yang dijadikan bahan baku PESNAP yaitu daunnya. Lalu cara pembuatannya bisa dilihat di tabel. Untuk dosisnya sendiri yaitu ekstrak daun ditambahkan dengan korburundum 600 ml untuk 100 ml. Namun ekstraknya dibutuhkan kurang lebih 8 gram karborundum. Terus sama sasarannya yaitu cucumber mosaic virus atau CMV. Kandungan yang terdapat dalam senyawanya yaitu akar mengandung beta-santis trigonelin, daunnya mengandung saponin, flavonoid, dan tanin. Bijinya mengandung zat tepung lemak, zat asam lemak, dan zat asam minyak. Lalu yang kedua perhatikan itunya ya, hama atau penyakitnya ya. Cucumber mosaic virus itu adalah penyakit, bukan hama. Iya. Dijelaskan 3 saja ya, jangan semuanya. Ya, baik Ibu. Untuk yang kedua yaitu contoh yang kedua ada lengkuas. Organ yang digunakannya yaitu rimpangnya. Dosisnya sendiri yaitu setengah liter per tangki atau kapasitasnya mencapai 10-14 liter atau 25 cc. 25 cc bahan aktif. Hama sasarannya yaitu belalang wereng coklat, walang sangit, kutu daun, ulat daun. Lalu kandungan senyawanya yaitu 1% minyak esensial, terdiri atas metil sinamat, sineol eugenol, camphor, sesquiterpen, pinengalangin, galanganol, dan beberapa senyawa flavonoid. Lalu yang terakhir yaitu contohnya ada lombok rawit, di mana organ yang dipakainya, bahan bakunya yaitu buah dan bijinya. Lalu dosisnya itu 120 ml. 120 ml, dan hama sasarannya yaitu untuk ulat gerayak, ulat buah, dan Spodoptera exigua. Lalu kandungan senyawanya yaitu ada kapsaisin, dihidrokapsa, vitamin AC, damar, zat warna, kapasantin, dan karoten. Mungkin sekian dari analisis kandungan dan aplikasi tanaman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aning Dia Ayu.
Untuk materi selanjutnya dibawakan oleh Saudari Diah Ayu. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih moderator. Next slide. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pestisida dari bawang merah. Pertama-tama, siapkan alat dan bahannya. Untuk alatnya yaitu botol mineral, bawang merah, saringan, saringan. Bahannya bawang merah. Caranya, kupas bawang merah, sisihkan umbi bawangnya, karena yang dibutuhkan di sini hanya kulitnya. Lalu masukkan kulit ke dalam botol mineral yang sudah diisi air. Kocok air kulit bawang merah, lalu diamkan selama sehari semalam atau 24 jam dengan kondisi botol tertutup. Setelah 24 jam, saring larutan kulit tersebut, beri sedikit deterjen. Deterjen di sini gunanya sebagai perekat. Setelah itu, pestisida sudah siap digunakan. Pestisida nabati dari kulit bawang merah dapat mengurangi serangan hama daun pada tanaman tomat, yaitu ulat gerayak. Next. Nah, untuk yang bawang putih juga sama alat dan bahannya, hanya saja ini pakai bawang putih. 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Kupas kulitnya, buang kulitnya, karena yang digunakan yaitu umbinya. Haluskan, lalu masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan ke dalam botol berisi air, kocok, dan diamkan selama 6 jam. Setelah 6 jam, campurkan larutan ekstrak bawang putih dengan sabun pencuci piring. Bebas mau merek apa saja, yang penting sabun cuci piring. Lalu saring sari-sari buah menggunakan saringan, simpan larutan pestisida nabati dengan wadah tertutup. Penggunaannya bisa seminggu sekali pada musim kemarau dan 2 kali seminggu pada musim hujan. Pestisida nabati ini juga digunakan sebagai penolak dan penghambat perkembangan serangga seperti kutu daun, kumbang, rayap, dan kupu-kupu putih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Menarik, Kak. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemudian lanjutnya, kelompok satunya mengenai pestisida nabati. Ya, kita harus selesai pukul 9 ya, jadi mohon diperhatikan lagi waktunya. Enggak. Silakan. Ingin menjawab. Sebelumnya suara saya kedengaran dengan jelas apa enggak ya? Terdengar. Sorry Bu, untuk mastiin ini jawab pertanyaan dulu atau mau presentasi dulu ya Bu? Sorry. Presentasi semuanya seperti yang biasanya. Oke, sorry Bu. Ya, langsung. Ya, suaranya belum ada ya, ayo segera nungguin apa lagi. Mana nih suara kelompok 6? Siapa yang mau berbicara? Kok nggak ada? Sebentar Ibu, moderator lagi gangguan sinyal. Oke, bisa diganti dengan yang lain ya. Karena waktunya terbatas, mangga silakan.
Ayo silahkan. Ini Iya, temannya banyak. sebelumnya izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang botanical pesticida. Sebelumnya, yang saya hormati, Ibu Lutfi Afifah, SPMSI. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Andika Kusuma dengan NPM 036, Anaps Zakiyah dengan NPM 037, saya sendiri Nurul Andini Fitris dengan NPM 132, dan yang terakhir ada Ririn Maratun dengan NPM 136. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dika. Pada Saudara Dika kami persilakan. Baik, terima kasih atas pembukaannya moderator. Yang pertama saya jelaskan adalah pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang berbahan aktif berasal dari tumbuhan atau bahan organik yang lainnya berkhasiat dalam mengendalikan serangan hama pada tanaman. Pestisida ini tidak meninggalkan residu yang berbahaya, jadi ini sangat baik untuk tanaman. Dan bahan aktif pestisida nabati adalah produk alami yang berasal dari tumbuhan yang memiliki golongan metabolit sekunder yang mengandung ribuan senyawa bioaktif. Pestisida nabati yang berasal dari bahan organik berfungsi sebagai obat tanaman dalam melindungi tanaman dari serangan hama karena aromanya mengandung dan kandungannya tidak disukai oleh musuh alami. Untuk membuat pestisida nabati diperlukan bahan-bahan berupa bagian dari tanaman ya, seperti daun, buah, akar, dan lainnya. Next. Kelebihan. Kelebihan dari pestisida nabati sendiri yang pertama adalah mudah terurai di alam, jadi tidak merusak lingkungan dan ramah lingkungan. Yang kedua relatif lebih aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Terus yang ketiga tidak meracuni dan merusak tanaman dan pada dosis yang tidak terlalu mengikat dan berisiko. Tidak menyebabkan kekebalan terhadap serangga. Jadi kemungkinan serangga kebal terhadap ini tuh sangat kecil karena ini berasal dari alam itu sendiri, dan kekurangannya itu sangat cepat terurai. Jadi dia kerjanya agak lambat sehingga aplikasinya harus lebih sering, mungkin sehari 2 kali atau dalam dosis yang tepat lah. Yang kedua tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga tidak praktis karena pembuatannya terlebih dahulu karena yang sebelumnya tidak dapat disimpan. Jadi jika ingin digunakan harus membuat dulu. Next. Ini contoh-contoh yang ditemukan di lingkungan kami. Yang pertama itu ada saga. Yang diambil itu bagian daunnya. Yang biasa digunakan di masyarakat itu untuk mengatasi batuk, sariawan, dan panas dalam. Terus berikutnya ada jarak. Yang kita gunakan adalah biji dan daun. Biasanya di masyarakat digunakan untuk mengatasi sakit gigi dan rematik. Terus yang berikutnya sirih merah. Yang bagian yang kita gunakan adalah bagian daunnya. Kalau di masyarakat digunakan sebagai obat batuk, sariawan, dan gusi berdarah. Terus selanjutnya ada pepaya. Yang kita ambil adalah bagian daun, biji, tapi yang belum masak jadi masih bagian hijaunya. Dan biasa digunakan di masyarakat untuk pencernaan. Terus berikutnya ada sirsak. Yang kita gunakan itu daun dan bijinya. Itu melancarkan pencernaan biasanya digunakannya. Next. Terus ada serikaya. Tidak perlu disebutkan semuanya ya. Oh. Ini lebih ke hama saja. Ini kan untuk kesehatan ya. Untuk hama apa? Karena kita goalnya adalah pestisida nabati. Oh. Untuk hama, bukan untuk penyakit manusia. Baik Ibu. Kalau serikaya yang digunakan daun, akar, buah, dan biji bisa digunakan untuk kutu yang ada di rambut. Bisa buat hewan juga. Cuman ada beberapa hewan yang agak alergi dengan ini, jadi dipilih juga hewannya. Terus
Eh, Mungkin karena kebanyakan yang kami cari adalah untuk kesehatan manusia dan sedikit yang buat hewan, mungkin kayak seperti serai wangi itu yang pakai daun dan akarnya, serai lah, serai itu buat mengusir nyamuk karena aromanya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anaps. Kepada Saudari Anaps, dipersilakan. Apa bisa Anaps ya? Baik, terima kasih moderator. Next slide. Di sini ada tabel analisis kandungan dan aplikasi tanaman hasil eksplorasi kami. Yang pertama ada yang bagian daunnya. Untuk cara pembuatannya, bahan nabati segar sebanyak 100 gram itu dicincang, kemudian diekstrak dengan pelarut air dengan perbandingan 1:3. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan homogenizer atau blender selama 15 menit. Hasil ekstraksi itu dibiarkan selama 24 jam, kemudian disaring menggunakan kain halus, dan selanjutnya larutan siap digunakan sebagai perlakuan. Untuk dosisnya itu lebih baik menggunakan 100 gram daun saga. Hama sasaran di daun saga ini adalah larva ulat gerayak, dan kandungan senyawanya adalah flavonoid dan polyphenol. Yang kedua ada jarak. Bagian yang diambil adalah biji dan daun. Cara pembuatannya adalah ekstraksi daun jarak dan metode maserasi menggunakan pelarut etil asetat. Sebanyak 100 gram serbuk daun jarak pagar dimasukkan ke dalam blender, kemudian ditambahkan pelarut sebanyak 500 ml, lalu di blender hingga tercampur. Untuk dosisnya itu 100 gram serbuk daun jarak. Nama sasarannya adalah lalat buah. Kandungan senyawanya etilen, silen, alkaloid, astragalin, fitonutrin, nicotinamide, kalimferol, dan quercetin. Yang merah. Bagian tanaman yang diambilnya adalah daun. Cara pembuatannya, siapkan 50 lembar daun sirih merah. Bisa juga lebih, namun jangan kurang. Haluskan daun sirih merah tersebut dengan blender atau ditumbuk. Siapkan 1 liter air, kemudian rendam tumbukan daun sirih merah kurang lebih 10 menit. Saring air campuran daun sirih merah. Untuk hasil yang optimal bisa dicampurkan tumbukan daun sereh wangi agar menambah kuat aroma pestisida. Simpan hasil ekstraksi tersebut dalam botol. Ampas sisa penyaringan itu digunakan sebagai pupuk. Untuk dosisnya itu kita ambil 50 lembar daun sirih merah. Nama sasarannya adalah belalang, ulat bulu, dan beberapa jenis kutu-kutuan, contohnya kutu kebul. Senyawa yang terkandungnya disebutkan semua ya, karena waktunya sudah hampir habis. 1 menit lagi, mangga dilanjutkan saja. Senyawa yang terkandung adalah alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, karpakol, dan eugenol. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ririn. Kepada Saudari Ririn dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada bunga pukul 4. Nama ini masih yang sama ya. Ini masih yang sama ya. Kalau ini bisa di skip deh, yang selanjutnya aja. Kalau memang masih sama, tabel yang sama. Karena waktunya terbatas, kita akan diskusi. Lanjut selain ini. Emang enggak? Ya, silakan. Ya, untuk selanjutnya, slide selanjutnya dong.
slide selanjutnya. Ya Allah, gue dikacangin. Ya, di sini ada contoh dari botanical pesticida. Untuk alatnya itu ada cobekan, pisau, dan ulekan. Untuk bahannya itu ada air, bawang merah, bawang, jahe, serai, dan daun salam. Untuk langkah-langkahnya, di sini ada serai dapat digunakan sebagai pestisida organik untuk mengendalikan hama tanaman. Manfaat yang dapat, slide selanjutnya aja. Oh, di sini ada langkah-langkahnya itu ya. Mungkin untuk hama sasarannya. Oh, gue pusing anjing. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan pestisida serai yaitu minyak asirinya digunakan untuk mengganggu aroma menarik yang dikeluarkan oleh tanaman inangnya. Terus juga ada minyak asiri serai mampu menekan peran stimulan makanan oleh tanaman dan menimbulkan ketidaksukaan terhadap hama. Terus juga ada pembunuh hama. Apa sih? Pembunuh hama, minyak asiri memiliki efek iritasi yang dapat menyebabkan kematian hama. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu Lutfi. Astagfirullah. Iya, terima kasih. Kemudian lanjut ke dua kelompok terakhir, Mangga. Ya, silakan. Pertanyaannya Mangga ya, silakan ya di tulis. Ibu izin share screen, Bu. Iya, silakan. Siapa yang tadi? Masih yang tadi bukan? Bukan Bu, saya Bu. Deamar. Iya. Iya, sudah. Enggak. Ya, sebelumnya izin maaf Bu, PPT-nya salah template-nya 7 menit karena ya. ada diskomunikasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Sebelumnya yang terhormat Ibu Lutfi Afifah sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengendalian Hama. Langsung saja ke materi pertama yang disampaikan oleh Saudari Indah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang predator. Ya, predator adalah organisme yang membunuh dan memangsa organisme lainnya. Predator tidak bisa mengandalkan pada satu mangsa saja. Hampir semua ordo memiliki jenis yang berperan sebagai predator. Karakteristik predator yang pertama, predator dapat memangsa semua perkembangan fase suatu organisme melalui dari pupa, telur, prematurasi, dan imago. Kemudian predator memangsa mangsanya dengan cepat, sehingga mangsanya juga mati dengan cepat. Satu predator membutuhkan banyak mangsa untuk makanannya. Ukuran tubuh predator lebih besar dari mangsa, dan kemudian predator ada yang monofag, oligofag, dan polifag. Next. Kemudian ada parasitoid. Parasitoid dapat hidup di luar atau di dalam tubuh inang, di mana ia makan dengan menghisap organ atau cairan di dalam inangnya, dan kemudian tuan rumah perlahan-lahan akan mati. Parasitoid dapat menyerang setiap instar inang. Berdasarkan tipe serangan pada tubuh inang oleh parasitoid dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ektoparasitoid, yaitu parasitoid yang siklus hidupnya berada di luar tubuh inang.
misalnya komsometris SPP. Dan kedua ada endoparasitoid, yaitu parasitoid yang siklus hidupnya sebagian besar berada di dalam tubuh inang. Contohnya Leishmansia bicolor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pemateri pertama. Lanjut ke pemateri kedua yaitu Saudari Alia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada tentang entomopatogen. Jadi entomopatogen itu merupakan jenis agen hayati yang menginfeksi serangga serta dapat merusak sistem metabolisme yang berdampak pada perubahan struktur tubuh. Nah, jadi bisa dibilang entomopatogen ini dapat menyebabkan serangga itu sakit dan kemudian mati. Terus Oke, 4 menit lagi ya, ke hasil dan pembahasannya aja. Entomopatogen ini merupakan musuh alami karena ia dapat membuat hama mati. Nah, ini kelompok patogen yang memiliki sifat entomopatogen, yaitu ada bakteri, cendawan, virus, nematoda, dan protozoa. Next. Nah, selanjutnya itu ada tabel pengamatan inventarisasi musuh alami. Yang pertama itu Zygoptera. Zygoptera itu capung jarum. Dia ini peran di agroekosistemnya itu sebagai predator berbagai serangga serta organisme dan sebagai indikator pemantauan kualitas air di sekitar lingkungan hidup. Selanjutnya itu ada Mantodea Dithyoptera atau belalang sembah. Dia itu perannya sebagai predator dari beberapa serangga seperti kutu daun, ngengat, belalang, kupu-kupu, dan lalat. Dan yang terakhir itu ada kumbang koksi. Ini sebagai predator hama kutu daun, kutu sisik, dan telur serangga. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pemateri kedua itu Alia. Lanjut ke pemateri ketiga yang disampaikan oleh Saudari Clara. Kepadanya saya persilakan. Disebutkan 2 saja ya, yang betul-betul ditemukan di lapangnya, saya pengen lihat. Dan hasil rearingnya, pemeliharaan musuh alaminya. Mangga. Baik, Bu. Baik, itu selanjutnya. Baik. Langsung ke ulat daun, Bu. Ya, langsung ke hasil pembahasan yang. Jadi, ulat daun pisang, klasifikasinya itu ada kingdom, yaitu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya itu Lepidoptera, familinya itu Hesperidae. Hama yang biasanya di pohon pisang adalah ulat penggulung daun pisang atau Erionatatrax yang berasal dari ordo Lepidoptera Hesperidae. Menyebutkan bahwa Koch tahun 2015 menyebutkan bahwa kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh ulat penggulung daun pisang adalah berkisar 60%. Kemudian Sumargono menyebutkan bahwa kerusakan yang dapat dihasilkan berkisar 34-47%. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri ketiga yaitu Ataya. Pemateri keempat itu Ataya. Lanjut ke pemateri ketiga tadi. Saudari Clara, silakan. Baik, untuk materi selanjutnya. Real dan metode di skip saja, saya pengen lihat hasilnya. Langsung, mangga. Baik, untuk hasil ini saya sendiri yang memaparkan. Baik, dari hasil observasi yang kelompok 4 lakukan, dari 5 sampel yang diambil, bahwasanya di sampel pertama itu tidak terjadi yang namanya atau keluarnya musuh alami dari
ulat penggulung daun pisang itu Ethionata trax di sampel kedua begitu sampai sampel kelima. Hal ini dikarenakan sampel yang sedikit karena kemarin kita mengambil di musim penghujan karena yang saya tahu musuh alami dari Ethionata trax ini biasa muncul dan banyak di musim kemarau. Oleh karena itu, karena dikitnya sampel mempengaruhi hasil pengamatan ini. Oleh karena itu Satu kelompok berapa sampel? Baru 5, Bu. Hanya 5. Kemarin Ya. masing-masing individu apakah mencari? Sudah mencari sebelumnya, Bu. Terus juga udah ke toko-toko hewan atau toko-toko pakan ternak gitu. Tapi katanya emang lagi kosong. Kok ke toko pakan ternak sih? Kan kamu Ethionata trax di Ya, Bu, lahan. ini biasa. Iya, kemarin sudah nyari di lahan, tapi di lahan baru dapat 5 sampel doang, Bu. Nah, kan kemarin nanya-nanya juga katanya di toko pakan yang ada untuk pakan pancing gitu. Tapi katanya lagi kosong. Makanya yang didapat cuma 5 sampel. Oke, sedangkan di lapangan apakah tidak menemukan apapun musuh alami selain dari literatur? Di lapangan sih kemarin baru lihat beberapa yang sudah jadi kepompong ya, Bu ya. Jadi Tidak gulungannya ada itu kosong. dokumentasinya? Dokumentasinya ada, Bu. Di bawah. Silakan. Dokumentasinya ada di sebentar, Bu. Oke, saya buka. Oke, nggak usah deh kalau nggak ada di slide. Oke, nggak usah. Oke, silakan ditutup. Baik, saya tutup sebelumnya. Dari pembahasan pengamatan dari kelompok 4, dari hasil pengamatan parasitoid pada ulat penggulung daun pisang atau Ethionata trax menunjukkan bahwa tidak adanya parasitoid pada setiap hama tersebut. Ulat penggulung daun pisang yang kita amati menunjukkan perubahan menuju kepompong yang siap berubah menjadi Lepidoptera atau Hesperidae atau ngengat. Dapat diketahui bahwa ulat penggulung daun pisang yang kita amati telah berubah menjadi kepompong berwarna kuning dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya parasitoid yang berkembang di dalam tubuh ulat, seperti larva yang keluar dari tubuh ulat sehingga menyebabkan ulat mati. Apabila ulat penggulung daun pisang tersebut terdapat sebuah parasitoid, maka akan menunjukkan tanda-tanda tubuhnya menjadi gosong atau berwarna kecoklatan. Munculnya larva dari tubuh hama melalui lubang-lubang yang terdapat di tubuh ulat penggulung daun pisang. Baik, sekian dan dari presentasi kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke... Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok terakhir. Mangga. Yang dapat pertanyaan silahkan jawabannya dipersiapkan ya. Ada 10 menit maksimal untuk pertanyaan, jawab pertanyaan. Baik, sambung salam dari kelompok sebelumnya. Yang terhormat Ibu Lutfi Afifah SSI MSI selaku dosen mata kuliah Teknologi Pengendalian Hama serta teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini saya Amanda Hirinsa selaku moderator yang akan membantu presentasi kelompok ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda Hirinsa dengan NPM 001. Yang kedua ada Desi Yuliani dengan NPM 004. Yang ketiga ada Cekrita Adelia dengan NPM 044. Dan yang keempat ada Lestina Sacha dengan NPM 123. Oke, nanti tidak perlu disebutkan semuanya ya. Ini banyak banget 17 slide, padahal sebenarnya saya memang lebih sedikit slide-nya. Mangga, silakan. Yang pertama ini ada definisi dari musuh alami. Musuh alami itu adalah organisme yang terdapat di alam yang dapat membunuh serangga sekaligus memakan serangga sehingga menyebabkan kematian serangga dan mengalami fase reproduksi serangga. Yang pertama itu ada predator. Predator hewan yang memiliki keahlian untuk menangkap, berburu dan memangsa. Yang kedua ada parasitoid.
yaitu kelompok serangga yang hidup bebas di fase dewasa, tapi parasitnya membunuh inang sama fase belum matang. Oke, untuk pendahuluannya kita semua sudah tahu ya mengenai predator, parasit, dan lainnya. Saya pengen yang literaturnya bisa disebutkan 3 dan kemudian hasil yang pemeliharaannya. Mangga silakan. Untuk ini perlu disebutkan tidak, Bu? Silakan disebutkan 3. Oke, untuk inventory of natural enemies of pest-nya yang kita temukan, yang pertama ada capung. Capung itu peran di agroekosistemnya sebagai predator hama tanaman. Terus yang kedua itu ada jangkrik. Peran di agroekosistemnya itu sebagai pemangsa telur penggerek batang, ulat gerayak, penggulung daun, dan lereng coklat. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Yuliani. Selanjutnya, maaf, dilanjutkan. Selanjutnya ada capung jarum yang berperan sebagai predator orang coklat, orang punggung daun, dan hama putih. Dan ada semut rangrang yang berperan sebagai musuh alami kutu-kutuan. Selanjutnya ada ini pengamatan ulat penggulung pisang. Ulat pertama diamati pada tanggal 25 Oktober dan ulat menjadi pupa pada hari kelima, dan ulat kedua diamati pada 26 Oktober dan berubah menjadi pupa pada hari ke-6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cekwita. Baik, di sini ada sampel kedua yang ditemukan pada 26 Oktober. Pada hari ke-6, larva yang berubah menjadi pupa. Berapa hari pengamatan kemarin? Berapa hari pengamatan kemarin? 10 hari, Bu. Berapa hari? 10 Berapa hari? 10. 10? 10 hari ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Itunya. Ada dokumen, selain jadi larva dan pupa, musuh alami apakah ada yang ditemukan? Tidak ada, Bu. Semuanya tidak ada yang terkena. Oke, lanjut. Silakan kesimpulan. Baik, terima kasih. Contoh ulat 1 itu inang berubah menjadi pupa pada hari kelima dan tidak ditemukan parasitoid. Sampel ulat 2, inang berubah menjadi pupa pada hari ke-6 dan tidak ditemukan parasitoid. Sampel ulat 3, inang berubah menjadi pupa pada hari ke-4 dan tidak ditemukan parasitoid. Sampel ulat 4, inang berubah menjadi pupa pada hari ke-4 dan tidak ditemukan parasitoid. Kesimpulannya apa ya? Tolong disebutkan, itu dari semua sampel itu intinya apa? Dari semuanya itu nggak ada parasitoidnya, Bu. Oke, apakah sudah? Silakan ditutup. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari pertanyaan paling bawah ya. Pertanyaan untuk kelompok 6. Dari ulat yang kalian amati, ini tolong dicatat ya pertanyaan dan jawabannya. Dari ulat yang kalian amati tidak ada yang terkena parasitoid. Mengapa begitu? Silakan. Jawab. Enggak, langsung dijawab.
Mangga langsung dijawab. Siapapun boleh menjawab. Saya Bu dari kelompok 4. Ayo langsung, mangga. Maaf tadi pertanyaan apa Bu? Yang menjawab adalah yang kelompok bersangkutan dulu ya. Baik Bu. Ayo, tolong bertanggung jawab. Aduh, jangan buang-buang waktu dong. Ini udah hampir jam 9. Jawab aja sebisanya, saya tidak akan menyalahkan kalian. Saya hanya pendapat kalian. Mangga silakan berpendapat. Mungkin karena habitatnya, Bu. Ya tolong dijelaskan dong, masa cuma habitatnya Bu, terus habitat apa? Habitatnya kenapa? Dijelasin sama teman kamu. Ayo tolong berpendapat. Saya pengen dari kelompok yang kelompok dulu. Tanya untuk kelompok 6 dulu yang menjawab. Gimana? Tolong dijelaskan. Apapun boleh, argumen apapun, namun dijelaskan, bukan hanya disebutkan. Silakan. Ayo dong, ini kan pertanyaannya mudah sekali. Ayo. Nanti saya anggap kalian tidak presentasi loh kalau tidak mau menjawab. Ibu izin menjawab, mungkin tidak terkena parasitoid, mungkin karena di sekitaran inangnya itu tidak ada parasitoid yang mendekat atau masuk ke dalam inang dari ulat tersebut, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kelompok yang lain tadi katanya tidak mendekat. Coba kalau yang lain gimana argumennya? Kenapa Saya, Bu. tidak? Ya, mangga dia. Kalau menurut saya pola lama waktunya pengamatan Bu ngaruh. Kemarin saya ngeliat juga dari beberapa nanya-nanya ke teman yang kelompok lain gitu. Dia pas muncul pas udah mengumpulkan hasil pengamatan Bu. Jadi itu lebih dari 10 hari Bu. Jadi kata saya, menurut saya waktu pengamatannya yang terlalu singkat Bu. Jadi tidak terlihat. Betul ya. Jadi salah satunya adalah waktu pengamatan. Bisa dia adalah parasitoid pupa, ya bukan parasitoid larva. Ada juga yang seperti itu. Kemudian mungkin di daerah sekitarnya itu aplikasi pestisida nabati itu sangat tinggi, sehingga salah satunya akan mempengaruhi dari populasi musuh alami. Oke ya, bisa dipahami ya. Dan faktor-faktor lainnya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Rendahnya untuk kelompok 4. Rendahnya parasitasi percobaan, apakah menandakan rendahnya agen hayati di lapangan? Silakan dijawab. Silakan dijawab sebisanya, mangga. Jangan molor waktu. Baik Bu, saya ingin jawab. Mangga. Dari hasil pengamatan kemarin sih, jumlah penggulung daun pisang itu hamanya itu mempengaruhi kerusakan yang ada pada daun-daun. Terus untuk tahap ulat tajit Bu yang bisa jadi parasitoidnya, untuk imagonya tidak bisa. Oke, jadi sebenarnya begini. Ada yang lain? Apakah ada yang mau berpendapat dari kelompok lain? Mangga, nggak kasih kesempatan. Ada? Tidak ada. Oke, jadi apakah rendahnya parasitasi percobaan di yang kalian lakukan itu menandakan rendahnya agen hayat? Itu belum tentu. Karena apa? Karena salah satunya adalah jumlah sampel kalian itu sedikit. Jadi itu tidak mewakili yang ada di lapangan. Betul ya, seperti itu ya. Kemudian juga kita sampling kalau untuk mengetahui tinggi rendahnya biodiversitas suatu hama ataupun musuh alami dan lain sebagainya, itu kita harus samplingnya itu betul-betul dari multilokasi. Ya, jadi tidak hanya jadi tidak bisa percobaan kalian parasitisasinya rendah, bahkan jadi pupa semua atau bisa jadi imago semua. Itu belum tentu. Di lapangan itu juga rendah, itu belum tentu ya. Jadi harus uji multilokasi dan lain sebagainya, sehingga kita tahu biodiversitas di situ tuh bagaimana. Lanjut pertanyaan selanjutnya.
dari Nurdin, untuk kelompok 4, apakah penggunaan musuh alami sangat efektif untuk mengurangi hama tanaman? Jawabannya untuk pertanyaan Andin, jawabannya sangat efektif, Bu, karena penggunaan musuh alami ini memiliki banyak kelebihan daripada kekurangannya. Kelebihannya itu membantu petani karena dengan cara tersebut dapat meminimalisir penggunaan bahan kimia dan ramah lingkungan. Selain itu juga hemat biaya, sedangkan kekurangannya itu cuma satu, bekerjanya secara lambat sehingga hasilnya belum bisa langsung dirasakan karena musuh alami adalah makhluk hidup yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, Bu. Oke, terima kasih ya. Tidak akan saya itu lagi, tambahkan lagi. Sekarang untuk kelompok 4, apakah penggunaan pestisida nabati itu selalu aman bagi tanaman? Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. Kelompok 4 untuk kelompok 6. Saya untuk kelompok 6. Jadi kelompok 6 yang jawab. Ya, silakan. Silakan dijawab. Aduh, ini gimana sih ini? Ayo dong dijawab. Apakah penggunaan pestisida nabati selalu aman bagi tanaman? Izin menjawab ya, Bu. Aman bagi tanaman dengan dosis yang tepat dan cara pembuatan yang sesuai dan tepat. Pestisida nabati juga aman pada manusia dan lingkungan. Itu termasuk tidak meracuni tanaman ya, Bu. Pestisida berbahan alami ini juga dapat diandalkan untuk mengatasi OPP yang telah mengalami resistensi terhadap pestisida sintetis. Oke, jadi terima kasih jawabannya. Bisa jadi sebenarnya bisa jadi aman atau bisa jadi tidak terhadap tanaman sendiri. Karena ada misalnya pestisida nabati tertentu itu ada efek fitotoksisitas. Fitotoksik itu adalah tanaman itu bisa keracunan oleh suatu zat tertentu. Nah, itu bisa, dan untuk membuktikan dia fitotoksis atau tidak ya itu harus diuji secara laboratorium ya. Jadi kalau untuk formulasi yang sudah jadi itu pasti sudah diuji fitotoksisnya. Jadi apakah dia bisa meracuni, tidak hanya meracuni hama tapi juga apakah dia tanaman tersebut keracunan juga enggak gitu. Jadi seperti itu jawabannya ya. Jadi tidak selalu aman sebenarnya ya. Jadi harus diuji. Lanjut untuk pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi? Salah satunya sertifikasi prima. Mangga silakan dijawab. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu, pelaku usaha tadi sudah menerapkan BAP, SOP, dan registrasi kebun. Terus mengajukan permohonan sertifikasi, persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, keputusan sertifikasi, dan penyerahan sertifikat. Oke, terima kasih ya, betul ya jawabannya. Jadi dulu pernah ada di slide ya bagaimana cara mendapatkan sertifikasi prima. Ini ada saya bawa ini dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan. Lab-nya adalah lab agrokimia. Dia di sini adalah dia mengatakan di sini ada test report-nya. Jadi penggunaan tanamannya adalah tomat. Banyaknya sampel adalah 1000 gram. Diuji, dan di situ ada hasil pengujiannya. Jadi ini salah satu MRL, maksimum residual level, itu adalah salah satu yang menjadi parameter untuk bisa mendapatkan ini layak tidak untuk mendapatkan prime 1 atau prime 2 atau prime 3. Oke ya, sudah ya. Lanjut untuk pertanyaan di kelompok ini saya pilih dulu. Apakah efektif penggunaan pestisida nabati di sawah atau di lahan? Ya, mangga silakan untuk kelompok 2. Jawab saja. Dibilang efektif karena pestisida pada umumnya itu bergantung pada jenis pestisidanya yang digunakan, serta dosis yang diberikan. Apabila pada lahan basah terdapat hama H, maka petani juga harus mencari atau membuat pestisida nabati untuk hama A. Terus
pestisida nabati ini kan bersifat mudah terurai ya Bu, terus tidak mencemari lingkungan juga, terus ada yang aman dan juga yang tidak aman untuk tanaman tadi yang kata Ibu. Lalu kalau misalnya untuk penyemprotannya pestisida nabati itu tidak langsung ada efeknya gitu Bu, beda sama cara kerja pestisida kimia. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dibilang efektif, pestisida nabati itu berpengaruhnya bukan kepada hama, tapi kepada unsur hara tanahnya tersebut gitu, Bu. Jadi gini ya, pestisida nabati salah satunya adalah sasarannya adalah hama, kan kita pestisida nabati untuk mengendalikan hama. Yang efeknya itu tidak hanya ya bagus ya nanti untuk hamanya tidak resisten, kemudian tanahnya tidak tercemar dan lain sebagainya ya. Jadi dan itu perlu waktu seperti yang kalian pelajari kemarin biorational pesticide itu sangat berbeda dengan penggunaan sintetik pesticide seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan untuk kelompok 2. Bahan sediaan itu beda-beda. Ada yang EC, ada yang SC, ada yang wettable powder atau WP. Bedanya apa? Mangga silakan. Izin jawab, Ibu. Silakan. Untuk SC sendiri itu merupakan suspension konsentrat. Itu tuh berbentuknya cair. Dia itu jika dicampurkan dengan air itu tidak membentuk emulsi. Kurang dengar, kurang kencang. Mohon diulang Ibu, SC itu merupakan suspension konsentrat di mana itu berbentuk formulasinya itu cair. Jadi jika dicampur dengan air dia itu tidak membentuk emulsi melainkan membentuk suspensi. Nah, suspensi itu merupakan campuran yang kalau dipisahkan itu di dalamnya terdapat partikel padat yang menyebar dalam cairan. Nah, partikel itu tuh nggak bisa langsung terlalu sehingga perlu pengadukan terus-menerus. Jadi kalau produk-produk yang mengandung atau suspensi ini tuh biasanya ada kata-kata dikocok dahulu sebelum penggunaan. Contoh dari SC tersebut itu ada Kultar, 250 SC, dan lain-lain. Selanjutnya ada yaitu EC emulsiable concentrate. Nah, formulasi ini berbentuk cair dengan pekatan yang dapat diemulsikan. Kandungan bahan aktifnya dalam pestisida atau JPT ini jenis hanya larut di dalam minyak. Jadi agar larut dengan air digunakan tambahan emulsi pencampur minyak oleh produsen dengan cara diaduk, lalu akan bekerja ketika air pendispersinya menguap, sedangkan pada cuaca dingin penguapan air ini akan lambat. Lalu contoh produknya yaitu Kryptan, Cronus, Cross, dan Crowen. Selanjutnya oleh Ane. Baik, untuk selanjutnya WP itu wettable powder atau formulasi berbentuk tepung. Jika dicampurkan dengan air, maka akan membentuk suspensi, diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Contoh produknya ada Confidor 5 WP, Avidor 25 WP, Upload 10 WP. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Jadi memang berbeda-beda ya, silakan dilihat lagi. Ada yang EC, ada yang SC, emulsifiable concentrate, soluble concentrate, ada yang WP, wettable powder. Itu apa? Itu beda-beda ya. Kalau wettable powder dia bentuknya adalah powder ya. Nah, biasanya dia harus dicampur dengan air. Ada yang disebutkan tadi soluble concentrate, dia ada. Jadi nanti kalau lama-kelamaan dia akan mengendap. Jadi ada endapannya. Jadi perlu diaduk terus nanti ya. Jadi ada emulsifiable concentrate ya, ada pengemulsi yang tadi dibilang ya. Ada bahan-bahan lain ya. Dan seperti minyak ya campurannya. Dan ada yang kayak emulsifiable concentrate itu bentuknya itu biasanya keruh ya. Dan kemudian nanti ya dicampur dalam air. Beda-beda ya. Ada yang bentuknya bening itu juga beda lagi. Oke, nah itu nanti terkait dengan bagaimana aplikasi di lapangannya. Efektif atau tidaknya ya tidak hanya tergantung dari jenis pestisida, melainkan cara aplikasinya gitu ya. Lanjut, saya pengen pertanyaan terakhir saja karena waktu sudah habis. Satu pertanyaan mengenai untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1. Tadi sempat disampaikan mengenai pestisida apa saja yang laku di kios. Bisa disebutkan dan jelaskan apakah ada efek serta kegunaannya mengenai pestisida yang laku di pasaran? Bagaimana ini intinya?
Pokoknya yang paling laku apa dan kenapa dia sering dibeli gitu. Kenapa? Silakan dijawab. Yang paling laku dari wawancara ke kios itu pletora Bu untuk pengendalian hama ulat. Kenapa paling laku? Kemungkinan karena hamanya paling banyak. Terus kalau soal efek sampingnya seperti efek samping pestisida secara umum, resistensi hamanya, terus kesehatan lingkungan termasuk petani dan orang-orang di sekitar, terus tanaman bakal jadi kecanduan. Itu Bu. Oke, jadi kadang ada banyak yang mempengaruhi dari psikologi dari petani menggunakan merek tertentu. Kadang tanpa memperhitungkan bahan aktifnya, mereka tertarik dengan merek tertentu karena diiming-imingin sesuatu. Dari marketing itu juga ada seperti itu ya. Dipengaruhi oleh kios pestisida, karena biasanya kios itu kan bekerja sama dengan sales. Dan sales itu misalnya kalau penjualan tinggi, itu nanti dia dapat bonus dan lain sebagainya. Itu banyak yang mempengaruhi ya, di luar dari keefektifannya terhadap hama. Ya, seperti itu ya sebenarnya kalau yang terjadi di lapangan. Oke, mungkin untuk hari ini sekian dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ya? Tolong dijawab. Tidak? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Untuk e-presence-nya tolong PJ-nya nanti WA ke saya ya, karena saya tidak menyimpan nomor-nomor kelas-kelas berapa, WA-nya ke saya, nanti e-presence-nya linknya akan saya kirimkan. Oke ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minggu depan kita ada kuliah tamu, ada dosen tamu dari Balai Karantina Pertanian, tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dan minggu depannya lagi akan ada pertemuan secara luring kegiatan praktikum. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.